Gue baru denger atau mungkin gue telat denger kalau Edis TV, pemilik akunnya dilaporkan oleh seorang warga Indonesia ke Mahkamah Internasional di Belanda. Apakah harus di Belanda? Kan dia ada di Amerika. Atau memang karena Mahkamah Internasional ada di Belanda? Oh, Pertama pertanyaan gue. Yang kedua, kenapa harus dilaporin? Salahnya Edis apa? pertama ya karena Mahkamah Internasional di Belanda. Satu. Tapi itu juga goblok. Oh gitu. Iya. Sorry, Kalau siapa yang goblok? Yang melaporkan yang apa? melaporkan. Hah? Karena kalau ke Mahkamah Internasional nggak bisa melaporkan pribadi-pribadi. Negara. Negara-negara atau individu melaporkan negara. Tindak kekerasan negara terhadap individu. Bukan Kalau pribadi, bukan misalnya ada individu ya. kalau misalnya ada kejahatan perang bisa. Bisa pribadi tersebut, tapi pribadi tersebut misalnya melakukan atas nama negara atau dia punya power, berarti dia petinggi. Kejahatan perang, genocide, tapi melaporkan misalnya kayak si Hitler gitu misalnya, tapi kan Hitler punya kekuasaan, power. Dia bertindak berdasarkan negara tuh, bukan pribadi. Kalau pribadi mana ada powernya? Power kecil lah ada. Jadi ke ICJ nggak bisa. Bisa ke ICC, Criminal Court. Oh, criminal court, CC Ya, criminal court. Kalau kalau ini Criminal CG Justice. criminal justice. Itu mau dilaporin apa? Hah? Menghina umat tertentu. Itu banyak juga ustadz-ustadz dia yang menghina kok. Gitu loh, nggak ada dilaporkan. Berarti harusnya balik melaporkan, bisa juga begitu. Iya ngapain dilaporin? Itulah kebiasaan nggak bisa menjawab, nggak bisa didebat, melapor. Kalau kalau di sini dia digeruduk. Kenapa dia nggak melaporkan dia? Melaporkannya ke Amerika kan? Dia ada di Amerika, Edis. Ya nggak bisa ngelapor, emang dia kan yang melapor warga negara Indonesia, nggak Di bisa. lintas Dia negara nggak bisa. dia ngelapor ke Polri, kepolisian dulu, baru kerjasama misalnya Interpol, Oh, nggak bisa dia lapor ke NYPD. nggak bisa. Atau dimanapun negara bagian dia tinggal kan nggak bisa, karena nggak tahu di mana negara bagian dia tinggal. Cek, Misalnya dia tinggal di LA, dia ngelapor ya, ke orang Indonesia LAPD, ngelapor ke LAPD, bisa nggak? ya nggak bisa, diketawain. Ya ini juga lapor ke Polri, Polri nanti kontak Interpol, Interpol nanti atau langsung ke LAPD, diketawain ngapain? Dasar dia ketawa apa? Lu kayak gini aja receh ini. Buat lu receh, buat gua enggak kan Ya, gitu. ya udah, Cari. nggak ada urusannya. Ya coba aja kalau mau terima apa enggak kan nanti. Cuman kalau Tapi itu yang ke Mahkamah Internasional diterima apa enggak? Enggak. ya mungkin langsung taruh di meja aja. Atau diterima atau enggak nggak tahu. Kayaknya belum ada perkembangan. Udah lama sih ini. Lu telat amat. Udah sebulan yang lalu ini. Enggak Si apa-apa. Gus Leman itu kan. Gus Leman. Ya yang laporin. Jadi dasar dia lapor tuh bahwa wah, Indonesia. Menghina, merasa terhina lah, nggak panas kuping gitu loh, panas kuping, panas pantat, kebakar Ya, jenggot kalau lu yang ada. terhina kenapa lu lapor ke internasional? Ya dia nggak bisa apa-apa karena di luar negeri kan. Kalau nggak salah sempat ke Polsek apa-apa kan nggak bisa katanya. Kalau nggak salah ya. Kalau dia lapor ke Polri, Ya maksudnya gini loh, kriminalnya apa? lu kan bisa kayak, redang babi, langsung dilapor, Hah? ditangkap. Itu kan Indonesia sendiri. Itu rendang babi juga kenapa tuh? Itu Ya, bukan polisi, polisi juga lemah gitu, itu kan massa. ya mungkin mau nggak polisi itu langsung koordinasi sama atau langsung ke sono dia berjalan naik kayak Emmanuel Enebezir langsung terbang cari. Nggak bisa juga, harus koordinasi dengan yang punya kuasa di sana lah. Emangnya siapa lu? Terus mau nangkap-nangkap di sana sendiri, mau ditembak lah di sana. Nggak bisa, harus koordinasi. Makanya apakah ke Interpol dulu atau langsung ke LAPD-nya gitu. Biasanya Interpol sih. Tergantung kerjasamanya. Apalagi dengan negara bagian itu. Hal yang receh dilaporkan itu. Menurut sana ya pasti. Lu laporan kayak gini, penghinaan apa? Cek.
Lu hinanya di mana? Orang dia baca kok apa yang tertulis. Menghina nggak tuh? Oke. Iya. Ya banyak juga yang pedebat dari Islam ya, gue bilang aja itu banyak itu malah melintirin kata-katanya yang tidak ada diadain. Ada juga yang lurus-lurus saja, ya nggak ada masalah. Makanya kalau nggak mau itu panas pantat, panas jenggot, panas kuping, panas pala, nggak usah dengar gitu, dengerin yang berdebat gitu loh. Namanya juga debat. Ya, atau belajar menjadi sportif. Itu menurut gue loh. Ya nggak belajar. Kayak lu mau Gue kayak juga lu tanding ya belajar gue sportif. juga kan baru-baru tahu ini ada debat-debat rupanya dari zaman Facebook dulu ada meningkat tuh ke Facebook, WhatsApp, ke mana baru ke TikTok sekarang ini. Udah bertahun-tahun. Otokritik aja lah. Ya orang diotokritik sama kaumnya sendiri juga pada marah-marah kan. Jadi nggak usah berdebat. Jadi usul lu terhadap Gus Leman ataupun orang yang sama kalau mau nanggap Edis TV, cara gimana? Nggak, ngapain gua ngusulin, gua setuju Edis TV kok. Gua dukung Edis TV. Ngapain gua cari sendiri lah jalan situ. Udah ngelapor ke Prabowo segala presiden apa segala macam. Udah sampai ke Prabowo. Udah, gue baca juga sekilas sih. Malas. Prabowo bilang apa? Kan nggak langsung ketemu coy, mungkin Lewat melewat itu. surat apa, pokoknya udah lapor ke Gue presidenan kira, lah. gue kira langsung ketemu Prabowo. Ini artinya hal yang lu membahas sesuatu gitu, apakah itu kitab suci, apakah itu ini, tapi nggak tahan, ya jangan berdebat. Pindah channel aja udah, channel iklan atau channel yang lucu-lucu atau mengenai binatang-binatang kan ada banyak. Gampang, tinggal klik aja kan. Banyak kok yang lain kurang ajar, panas juga kuping tapi ngapain? Itu ada karmanya sendiri nanti itu. Gue bilang apa tuh? Rubbish. Hah? Rubbish itu ngelapor ke ICJ itu, International Court of Justice. Ya makanya diketawain lah nanti di sana. Toh banyak juga gue dengar nanti yang pendebat-pendebat Islam lainnya mau melaporkan. Entah kemana-kemana. Mungkin baru berunding kali sawer-saweran dulu cari-cari duit untuk laporan kan. Sampai sawer begitu. Oh iya memang gitu cuy, duit. Kalau lu mau jadi apologet ya harus Ya harus siap siap mental. mental. Lu berani membuka kitab orang, lu harus berani juga dibuka kitab lu. Dan kalau menang kalah belum tentu imannya benar atau enggak. Itu masing-masing pribadi lah jadinya. Cukup. Rubbish.